Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Kota Medan dikerahkan untuk membantu melepaskan 2 buah cincin di jari seorang ibu hamil. Proses pemotongan cincin berlangsung dramatis karena mendapat perlawanan dari ibu hamil tersebut. Diiringi jerit tangis ketakutan, petugas pemadam kebakaran Kota Medan berupaya melepaskan cincin yang melingkar di jari seorang ibu hamil bernama Rani. Petugas dibantu pihak keluarga harus menenangkan ibu hamil ini yang terus meronta-ronta karena takut jarinya ikut terpotong. Sejumlah kerabat bahkan harus menahan tubuh Rani agar cincin bisa segera dilepaskan. Ada 2 buah cincin yang melingkar di jari Rani. Salah satunya berbahan besi yang menyebabkan jari manis ibu hamil ini bengkak dan bernanah. Karena besi cukup tebal, proses pelepasan cincin berlangsung selama hampir 2 jam. Bukan cincin, ada seperti pipa besi, potongan sekitar 2 cm yang dimasukkan ke jari tangan. Kalau saat pengerjaan itu kewalahannya karena ibu itu melakukan perlawanan, panik, karena saat kita potong itu kan menimbulkan rasa panas pada tangan. Setelah cincin berhasil dilepaskan, petugas pun menyarankan pihak keluarga untuk memberikan antibiotik ke jari ibu hamil untuk mencegah infeksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, kasus COVID-19 varian Omikron meningkat di wilayah Jawa Timur. Rumah sakit lapangan Ijen di Malang kembali diaktifkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau rumah sakit lapangan Ijen di Malang, Jawa Timur. Tinjauan ini untuk mengecek kesiapan rumah sakit yang rencananya akan dibuka kembali pekan depan untuk pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan. Sebanyak 320 tempat tidur disiapkan oleh pihak rumah sakit. Data terakhir Satgas COVID-19 Jawa Timur per 4 Februari 2022 tercatat kasus aktif sebanyak 3.956 kasus. Sementara untuk tambahan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 1.679 kasus. Terbanyak jumlah kasus COVID di Jawa Timur adalah kota Surabaya. Ada kenaikan yang cukup cepat dan relatif tinggi, maka kita menata kembali tempat-tempat yang memungkinkan bisa kita siapkan untuk isolasi terpusat sekaligus layanan kuratifnya. Nah, ini dulu dijadikan layanan bagi pasien COVID yang positif dengan gejala ringan dan sedang, tapi kita masih memiliki isoter di BPSDM. Ya, pemirsa, kasus positif COVID-19 terus meningkat. RSDC Wisma Atlet menambah tempat tidur sejumlah 4.000. Hingga saat ini keterisian tempat tidur mencapai 48%. Jumlah pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet terus meningkat. Pengelola memutuskan untuk menambah 4.000 tempat tidur dengan membuka kembali RSDC Pademangan. Kini total jumlah tempat tidur yang tersedia di Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan adalah 12.000 tempat tidur dengan keterisian sebanyak 5.934. Atau keterisian tempat tidur mencapai 48%. Pengelola membagi pasien COVID untuk OTG dirujuk ke RSDC Wisma Atlet Pademangan. Sementara bagi pasien yang memiliki gejala dan Omikron dirawat di RSDC Kemayoran. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap kita bergabung dengan rekan kami Ririn Oktaviani di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Halo, selamat siang rekan Ririn Oktaviani. Bagaimanakah penambahan pasien hingga siang hari ini di RSDC Kemayoran, Jakarta? Silakan Ririn.
Ya, Pram, benar bahwa jumlah pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta ini kian hari kian meningkat. Begitu juga pasien di Rumah Sakit Wisma Atlet terus bertambah. Karena bertambahnya pasien di Rumah Sakit Wisma Atlet ini, maka pengelola dari Rumah Sakit Wisma Atlet kemudian menambah jumlah ketersediaan tempat tidur, yakni sebanyak 4.000 tempat tidur, yang artinya terdapat total ada 12.397 tempat tidur yang terbagi ke dalam dua lokasi, yakni adalah Rumah Sakit Wisma Atlet Pademangan dan Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Sehingga saat ini jumlah pasien yang berada di rumah sakit ini yakni adalah 5.934 dengan sisa tempat tidur yakni adalah 6.463 atau kapasitas hunian telah terisi 48%. Adapun pasien yang baru tiba yakni mulai kemarin hingga hari ini terhitung 587 dan pasien yang telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang yakni adalah 484 pasien. Pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet ini saat ini terbagi menjadi dua setelah mendapatkan observasi medis. Di antaranya adalah bagi pasien yang kemudian memiliki gejala ringan hingga sedang, maka akan ditempatkan di Rumah Sakit Wisma Atlet, sementara yang mengalami gejala atau orang tanpa gejala akan dirujuk ke Rumah Sakit Pademangan. Pram. Ya baik, terima kasih banyak Ririn Oktaviani langsung dari SDC Kemayoran Jakarta. Terima kasih, tetap dijaga prokesnya. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, Siti Badriah tertular virus corona varian Omikron. POGI atau Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, ibu hamil terjangkit COVID-19 memiliki efek ataupun akibatnya yang lebih buruk kondisinya dibandingkan wanita tidak hamil. Setelah penantian panjang selama 2 tahun, artis papan atas Siti Badriah diberi kesempatan untuk hamil. Namun sayangnya di usia kehamilan yang ke-7 bulan, Siti Badriah tertular virus corona jenis Omikron. Kabar tersebut dibagikan di dalam akun Instagramnya. Hasil tes PCR yang menunjukkan bahwa ia terpapar COVID-19 varian Omikron. Menurut Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, ibu hamil termasuk golongan individu yang rentan terhadap infeksi COVID-19 serta memiliki efek atau akibatnya akan lebih buruk kondisinya dibandingkan wanita yang sedang tidak hamil. Kondisi ibu hamil terinfeksi COVID-19 bisa memerlukan perawatan di rumah sakit, ruang intensif, atau ventilator dan alat bantu napas lainnya. Bahkan pada kondisi buruknya lagi, COVID-19 ini meningkatkan risiko kejadian persalinan prematur dan komplikasi kehamilan lainnya. Maka sangat penting bagi ibu hamil untuk lakukan vaksinasi, karena jika ibu hamil terpapar COVID-19 akan alami gejala yang berat. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu pemirsa, apa yang harus diwaspadai dan apa resikonya bagi ibu hamil yang terinfeksi COVID-19? Sudah bergabung bersama kami pemirsa Profesor Budi Wiweko selaku dokter spesialis kandungan dan juga Sekjen Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia. Halo, selamat siang Profesor Budi. Selamat siang Profesor Budi. Halo, selamat siang Profesor Budi. Ya, pemirsa, kami masih mencoba berkomunikasi langsung dengan Profesor Budi untuk membahas ibu hamil yang terpapar dengan COVID-19, pemirsa. Halo, selamat siang Profesor Budi. Ya, selamat siang Mas Pram. Ya, Profesor Budi, ini banyak sekali kasus-kasus ibu hamil yang terpapar COVID-19. Ini apa yang harus diwaspadai oleh ibu hamil yang terinfeksi COVID-19, Profesor? Ya, terima kasih Mas Pram. Jadi dunia sudah mengidentifikasi, ya termasuk kita, POGI sendiri sudah mengidentifikasi bahwa ibu hamil ini adalah kelompok risiko tinggi, karena bila terinfeksi dengan COVID-19, angka untuk menjadi sakit berat kemudian masuk ICU itu bisa 3-4 kali lipat ya dibandingkan dengan perempuan yang sedang tidak hamil. Ya, oleh karena itu
kita mendorong tindakan vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil itu sejak bulan Agustus tahun 2021 ya, kita mematuhi pemerintah dan alhamdulillah keluar edaran dari Kementerian Kesehatan tentang vaksinasi pada ibu hamil. Dan secepatnya ibu hamil harus segera divaksinasi dengan catatan usia kehamilannya di atas 3 bulan. Jadi artinya ibu hamil boleh mendapatkan vaksin booster jika usia kehamilan di atas 3 bulan, seperti itu? Ya, kita sudah mengeluarkan juga surat edaran terkait dengan booster, bahwa data yang ada di dunia, baik di Royal College of Obstetrics and Gynecologists dan di negara-negara lain juga menunjukkan pemberian vaksinasi booster pada ibu hamil itu memberikan perlindungan tambahan ya bagi ibu hamil terhadap infeksi COVID-19. Ya, Profesor, apa sih yang membuat ibu hamil ini gampang atau mudah atau rawan tertular dengan varian COVID ini? Apakah karena ketika dalam kondisi hamil imunitas lebih menurun seperti itu atau seperti apa, dokter? Ya, sebenarnya hipotesisnya pada saat sebelum gelombang kedua varian Delta dengan tingginya hormon estrogen dan progesteron, kita berpikir itu bersifat protektif ya. Tetapi ternyata ketika keluar varian Delta, justru hipotesis itu sepertinya tidak berlaku. Ya, ketika terinfeksi, kebanyakan ibu hamil itu memiliki manifestasi jatuh pada kondisi yang berat dan kritis ya, sehingga kita harus mendorong atau dunia mendorong segera harus dilakukan vaksinasi. Demikian. Nah, kalau soal vaksinasi dokter, vaksin yang tepat untuk ibu hamil atau ibu yang sedang hamil, vaksin jenis apa dokter? Semuanya bisa dilakukan ya, baik vaksin yang berisi virus yang diinaktivasi, inactivated virus, baik virus yang baik vaksin yang berbahan dasar messenger RNA itu boleh, itu juga aman diberikan, maupun virus yang vaksin yang berbahan dasar viral vector ya, seperti AstraZeneca. Jadi semuanya aman. Data menunjukkan itu. Nah, kalau Profesor ini kalau resiko ibu hamil yang terlanjur terpapar COVID-19 seperti itu, resikonya untuk seperti apa dokter? Apakah nanti akan lahir secara prematur? Apakah juga berdampak pada bayinya sendiri dalam kandungan? Apa seperti apa dokter? Terus terang kalau data transmisi infeksi dari ibu kepada janin sampai saat ini belum tegak betul, walaupun beberapa studi menemukan adanya komponen virus di plasenta atau di ari-ari pada ibu yang terinfeksi. Tetapi belum ada manifestasi pada bayi. Yang jelas berisiko meningkatkan persalinan prematur dan juga berisiko meningkatkan kejadian preeklamsia atau hipertensi dalam kehamilan. Nah, saya kira ini hal-hal yang terkait dengan infeksi COVID-19 pada ibu hamil. Oleh karena itu kita harus segera mendorong agar para ibu hamil kita semua mendapatkan vaksinasi terhadap COVID-19. Nah dokter, kalau sang ibu terpapar COVID-19, apakah bayi di dalam kandungannya otomatis juga ikut terpapar? Data yang ada studi saat ini tidak demikian. Sebagian besar menunjukkan bayinya tetap aman, walaupun ada beberapa studi menunjukkan pada saat persalinan ditemukan adanya komponen virus COVID-19 itu pada plasenta. Demikian. Lalu bagaimana penanganannya dokter ketika seorang ibu hamil terlanjur terpapar COVID-19? Ya, sama persis dengan yang lainnya. Tentu hanya memang yang lebih harus diperhatikan adalah bagaimana janinnya, ya, apa gerakan janin, denyut jantung janin itu yang harus diobservasi, dan juga kemungkinan terjadinya kontraksi atau persalinan prematur itu yang harus lebih diperhatikan. Dan satu lagi juga yang agak berbeda adalah pemberian antivirus ya. Sebagian besar antivirus yang ada saat ini itu berpotensi memberikan belum jelas ya, memberikan efek teratogenik atau tidak ya. Sebagian besar masih golongan D. Ya, hanya ada beberapa studi di kita yang antivirus yang cukup aman pada ibu hamil itu adalah remdesivir ya selama ini. Demikian. Jadi dapat dikatakan dokter, obat-obatan yang akan nanti diberikan kepada ibu hamil yang terpapar COVID-19 berbeda dengan orang-orang pada umumnya? Sebagian besar sama, yang berbeda hanya antivirusnya. Oke, baik dokter. Nah dokter, ini kalau imbauan untuk ibu hamil yang saat ini masih beraktivitas, apalagi di saat ini pandemi tengah kembali naik dokter, apa imbauannya dokter? Ya, tentu tetap perhatikan protokol kesehatan,
Dan bagi ibu hamil tentu mendapatkan perlindungan ya lebih dibandingkan yang lain. Jadi mohon perhatikan betul bila yang jam kerjanya sifatnya shift ya. Tidak boleh terlalu lelah ya, upayakan tidak bekerja pada shift malam ya, apalagi sampai pagi. Itu berpotensi untuk menurunkan daya tahan tubuh sehingga memudahkan ibu hamil itu terinfeksi. Dan yang kedua, segera vaksinasi ya, lengkapi kalau yang belum lengkap ya, karena kita meminta surat edaran kita itu harusnya sudah 2 kali vaksin ya ibu hamil. Walaupun data di kita maupun data di pemerintah itu belum banyak ya ibu hamil yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ini juga tugas berat dan tanggung jawab kita semuanya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Profesor Budi Wiweko atas berbagi informasi bersama kami di sini di Ayun Siang. Terima kasih banyak Profesor Budi. Ya, pemirsa, wisata akhir pekan di tengah lonjakan pandemi COVID-19 di Jakarta mulai berkurang pengunjungnya. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayun Siang.